Sebelum tonton, mari kita baca basmalah dan tonton sampai habis. Selamat. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala kulli wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa bidada kalimati. Assalamualaikum ya Rasulullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama, menimba ilmu di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi dan wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada Kiai. Biasa disebut Kiai itu ya. Oh, masya Allah. Sangat adem sekali mukanya Kiai. Semoga kita sama-sama mengambil segala ilmunya, mengambil segala apa yang disampaikan oleh beliau. Amin. Baik, Bapak Ibu, siap untuk belajar lagi? Siap untuk mengosongkan gelas lagi? Baik. Soalnya kalau gelasnya nggak dikosongin, seberapa banyak ilmu yang diberikan, maka itu tidak masuk, betul? Baik. Kepada Kiai itu dipersilahkan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya banggakan, yang saya cintai dan saya hormati, segenap para hadirin wal hadirat, terkhusus
pengurus daripada komunitas Odot One Day One Youth Pusat Syiar Al-Quran yang dikomandoi oleh Ustaz Yogi. Saya dia mana? Yang mana? Oh itu yang dipimpin oleh Ustaz Yogi dan rekan-rekan. Semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan curah rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan kitab suci Al-Quran yang agung. Amin ya Rabbal Amin. Mengawali pembicaraan kita pada siang menjelang pagi menjelang siang ini, kita sama-sama mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan juga taufiknya, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang dingin ini. Dingin kah Bu? Dingin ya? Dan kayak di puncak yang dingin begini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dengan rahmat itu Allah memberikan kepada kita petunjuk dan tuntunannya untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Amin ya Rabbal. Para ibu semua, insyaallah kita tidak akan berpanjang dalam pengantar supaya materi bisa sampaikan lebih luas. Ini waktunya sangat pendek. Di pertemuan pengajian kali ini, tema yang diambil oleh para pengurus atau panitia yaitu meraih kemenangan hakiki bersama Al-Quran. Luar biasa. Meraih kemenangan yang hakiki. Apa itu kemenangan yang hakiki? Kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan yang berbuah surga, bukan uang, bukan dunia. Kemenangan yang berbuah surga itulah kemenangan yang hakiki. Walaupun umpamanya dalam kemenangan itu dia tidak mendapatkan bagian harta, bahkan hilang harta. Dia tidak mendapatkan terjaga nyawanya, bahkan hilang nyawa. Tapi jika dengan sebab itu dia mendapatkan surga, maka sesungguhnya itulah kemenangan yang hakiki. Lalu kita menginginkan kemenangan yang hakiki ini bisa kita raih. Orang tidak akan bisa meraih kemenangan yang hakiki kecuali dia mengikuti tuntunan dan petunjuk Al-Quran. Kenapa begitu? Karena surga itu punya siapa? Punya Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah yang mempunyainya. Surga itu Allah yang punya. Dan surga itu akan Allah berikan kepada orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Oleh karena surga itu punya Allah, maka mendapatkan surga harus mengikuti petunjuknya Allah. Lalu di mana petunjuk Allah adanya? Di Al-Quran. Berarti sudah menjadi ketentuan bahwa siapapun kita, kalau ingin mendapatkan kemenangan yang hakiki, maka harus mengikuti tuntunan dan petunjuk Al-Quran. Kalau orang ingin menang secara hakiki, menang yang sebenarnya, alias mendapatkan surga Allah, tapi gak ngikutin petunjuk Quran, gak ngikutin tuntunan Al-Quran, maka tidak akan pernah dia meraih kemenangan yang hakiki. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Sebagian jamaah, ada jamaah yang biasa kita ngaji mingguan ini. Dari Mekir, dari Lawang ya. Sebagian ada yang dari Adul Lawang itu ya biasa kita ngaji. Alhamdulillah. Dengan ini satu. Maksudnya kedinginan berikutnya. Nah, jadi kembali bahwa kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan yang berbuah
Dan tidak akan orang mendapatkan kebenaran yang hakiki kecuali orang tersebut mengikuti tuntunan dan petunjuk Al-Quran. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, sebagai petunjuk hidupnya, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, alias tidak akan dapat Surga. Halo, halo, masih connect? Takutnya sinyalnya terganggu ya. Cek ya, ada kuotanya kan? Ibu-ibu semua, karena ada yang bisa bapak, belum tahu. Kemenangan yang hakiki. Kapan kita dikatakan mendapatkan kemenangan yang hakiki? Bila kita dihadapkan kepada ujung raih setan, dihadapkan kepada penyesatan setan, karena setan itu selalu membujuk raih kita dan selalu berupaya menyesatkan kita. Ketika dihadapkan kepada ujung raih setan, dihadapkan kepada penyesatan setan, dan kita tidak terbawa oleh penyesatan setan, tidak terbawa oleh ujung raihnya setan, berarti kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Satu. Ketika kita dihadapkan oleh keinginan nafsu kita, nafsu yang buruk, melakukan hal-hal yang tercela, nafsu kita mendorong ke situ, ngajak untuk melakukannya. Pada ketika kita dihadapkan kepada nafsu yang mengajak kita berbuat yang buruk dan kita mampu tidak mengikutinya, mampu untuk menahan diri tidak mengikuti ajakan nafsu, berarti kita dalam posisi mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kenapa begitu? Karena lihat dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Bahwa orang yang nanti tempat tinggalnya yang abadi adalah surga adalah orang yang dia punya rasa takut kepada Allah dan mampu menahan nafsunya. Maka orang yang ketika dihadapkan kepada ajakan nafsu untuk berbuat hal yang tercela, tapi dia mampu untuk menahan dirinya, tidak ikuti hawa nafsunya, maka dia sudah mendapatkan kemenangan yang hakiki, alias nanti dapat Surga. Halo. Biasanya kalau nafsu itu ngajakinnya apa? Nafsu ngajakinnya apa gitu? Kalau kita pengen shopping dulu itu ajakan nafsu apa ajakan apa? Nafsu ya. Pengennya dapat shopping dulu. Habisin duitnya di mall aja. Coba saya tanya. Kalau bukan ada orang ya, kalau belanja di mall, dia tidak pakai mikir panjang untuk belanja uang ratusan ribu, akan ditahan. Tapi ketika disolorkan merombak masjid atau ajakan untuk apa, jalan dana, sedekah, membantu Palestina atau membantu masjid atau membantu anak yatim dan apa, disolorkan, dia kasihnya 2.000. Berarti orang ini kira-kira dianggap menang apa kalah gitu? Sama nafsunya kalah. Kenapa begitu? Karena mestinya yang bagus itu kalau dihadapkan pada campaign untuk bantu Palestina, untuk bantu orang yatim dan orang apa, mestinya dia kasih yang terbaik, betul nggak? Atau setidaknya berimbang. Di mall 100.000 ya, dan jalan-jalan Palestina 100.000 juga. Kan kita kalau belanja di mall atau apa buat beli apa tuh namanya? Oh, benar. Kirim ke rumah itu Kain, hidup kain. ya. Kita kalau pakai itu kan mau harga berapa juga kita beli. Tapi kalau kita diajak untuk berinfak untuk masjid, untuk bantu yatim, untuk apa, untuk bantu Palestina, yang kita cari adalah uang yang paling pendek dan paling kecil nominalnya. Ada 2.000 di kantong kita, 5 Ini lagi buat nulis. udah yang 2.000 yang paling kecil, udah ini yang paling mepet lagi. Nah ini berarti orang ini dia tidak mampu menahan ajakan nafsunya. Memang nafsu pengennya begitu. Ngajakin dia berkurang salat, ambil yang terkecil, yang terlepet. Berarti kalah. Orang yang mendapat kemenangan itu ketika ajakan nafsu melakukan yang salah atau yang
Yang pertama, bila mana dia dihadapkan kepada penyesatan setan atau pucuk kayu setan, dia tidak terbawa pucuk kayu setan dan dia tidak terpedaya dengan penyesatan setan. Termasuk orang yang mendapatkan kemenangan yang abadi adalah orang yang ketika diajak oleh nafsunya untuk berbuat hal yang tercela dan dia mampu menahan diri tidak mengikuti hawa nafsunya, itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ibu, kalau orang Palestina yang sekarang kita sama tahu melalui media, maka kita nggak salah tahunya dari media bahwa saudara kita bukan puluhan ribu lagi, sudah ratusan ribu yang mereka wafat, baik itu laki-lakinya, wanitanya, ibu-ibu, anak kecil. Mereka ribuan ratusan ribu yang wafat dibantai oleh orang-orang kafir Israel dengan cara yang keji dan sadis. Semoga Allah membunuh orang-orang Israel. Amin. Amin. Mereka ini tampak oleh kita, mereka kalah, enggak? Mereka lemah. Buktinya mereka sampai meninggal bukan satu dua, bahkan ratusan ribu. Tampak oleh kita mereka seperti kalah. Tapi sesungguhnya para ibu semua, jika orang-orang Palestina ini mereka dapat lebih mempertahankan hak mereka, maka sesungguhnya mereka itu hanya kalah dalam sangkaan kita, tapi sebenarnya mereka sangat. Halo? Ya, mereka wafat mempertahankan hak mereka sampai hilang nyawa, sampai luka-luka. Mereka hilang nyawa mempertahankan hak mereka, mempertahankan kehormatan mereka, mempertahankan agama sampai hilang nyawa. Walaupun mereka hilang nyawa, walaupun tampak oleh kita mereka seperti kalah oleh orang-orang kafir Israel, tapi karena mereka mempertahankan agama dan kehormatan serta hak mereka, pada hakikatnya mereka mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kenapa? Karena walaupun mereka wafat mereka syahid, dan di Allah nanti di akhirat mereka akan mendapatkan surga. Itulah kemenangan yang hakiki. Bisa jadi bahkan justru yang memprihatinkan dulu kita. Kan kadang-kadang kita menyangka maksiatnya orang-orang Palestina sampai banyak yang terbunuh, sampai banyak yang wafat. Kata saya kan justru aktivitas kali ini adalah orang-orang kita ini. Yang mana? Yang ketika mereka tahu saudaranya di Palestina dibantai dengan cara yang keji oleh orang kafir, kita tidak peduli. Ini lebih prihatin banget daripada orang Palestina. Orang Palestina dibunuh, mereka akan ke surga karena mempertahankan kehormatannya. Kita di Indonesia sama sekali tidak ada perhatian, tidak ada peduli dengan kondisi mereka. Ini yang justru prihatinkan pada jamaah semuanya. Di mana hati kita, di mana nurani kita? Orang-orang yang dia mengaku muslim, tapi ketika muslim yang lain dibantai, dibunuh, disakiti, tidak ada kepedulian, berarti kata Nabi, laisa minhum, dia bukan golongan orang muslim. Kita udah kayak enak, santai, Indonesia kan? Kita dikasih hidup enak, punya rumah, punya kendaraan, makan enak, alhamdulillah. Tapi hati-hati, gara-gara kita toleran dengan enak-enaknya kita kehidupan di sini, tidak ada peduli dengan kondisi umat Islam yang di sana, akhirnya kita di akhirat dan dapat surga. Karena falaisa minhum, orang yang tidak peduli dengan urusan orang muslim tidak diaku sebagai golongan orang Islam. Alhamdulillah ini. Jadi kalau bukan muslim masuknya kemana? Ke surga atau ke neraka? Kalau bukan muslim masuknya kemana? Ke surga atau neraka? Orang Palestina walaupun dibantai karena mempertahankan agama dan kehormatan, tampak oleh kita kalah, tapi mereka kembali ke surga. Kita yang di sini kayak enak-enakan, kayak menang, seolah enak senang, tapi gara-gara tidak peduli kepada mereka, justru kita bisa jadi nanti dalam keadaan bukan Islam wafatnya, sehingga kita tidak ke surga. Alhamdulillah amin. Makanya Bapak Ibu semua, ketika kita bicara tentang kemenangan yang hakiki, kembali bahwa kemenangan yang hakiki adalah bukan ketika kita mampu memukul mundur musuh-musuh kita orang-orang kafir. Bukan itu saja. Bahkan orang yang mampu memukul mundur orang kafir
antara mereka termasuk orang yang terbunuh karena dalam perang memerangi mereka, itu pun orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, tidak kalah. Kayak dulu di zaman Nabi ada perang apa nama yang umat Islam kalah? Umat Islam kalah dalam perang apa itu? Perang Badar sih menang Islam. Perang apa? Perang Uhud. Perang Badar umat Islam menang. Zahirnya menang. Ya, batinnya juga menang. Lahir batin dapat hasil. Tapi perang Uhud terkesan bahwa umat Islam itu kalah di situ. Dipukul mulu, bahkan banyak yang dibunuh, yang terbunuh dalam peperangan itu. Sehingga dinilai perang Uhud umat Islam kalah. Tapi ingat, walaupun terlihat kalah, tapi umat Islam berperang demi mempertahankan agama, tetap mereka mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kenapa? Karena setelah wafat dalam perang itu, mereka akan ketemu dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran tadi, surat At-Taubah ayat 111. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz tadi pada ayat tersebut pakai istilah ya? A'udzu terus istilah. Sedangkan surat At-Taubah itu pakai istilah apa bacanya? Nah, di sini saya sampaikan ya tentang hukum membaca basmalah dalam surat At-Taubah yang jadi ilmu utama buat kita. Dalam hal ini di mazhab Syafi'i terutama ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli menyebutkan bahwa kalau kita membaca surat At-Taubah di awal surat itu makruh hukumnya membaca basmalah, hukumnya makruh saja. Kalau di awal Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, itu makruh baca bismillah. Kata Imam Romli. Bagaimana kalau baca bismillah ketika kita mengawali bacanya dari tengah? Kayak tadi, saya baca ayat surat At-Taubah, tapi bukan dari awal tengah. Itu bagaimana? Apakah tetap makruh baca bismillahnya? Kata Imam Romli, hukumnya tetap sunnah bacanya. Kata Imam Romli. Jadi tetap kalau kita baca dari ayat yang di tengah, bukan di awal, At-Taubah, itu hukumnya sunnah. Kata Imam Romli. Berbeda memang pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Hajar menghukumi baca basmalah di awal surat At-Taubah hukumnya haram, dosa, hukumnya haram. Tapi kalau bacanya di tengah hukumnya makruh, tidak jatuh haram, tapi makruh. Dan bagaimana kita akhirnya ambil yang mana nih? Kita ngambil yang tadi aja awal lah, biar dapat pahala sunnah. Jadi kalau ngambil di tengah nggak apa-apa. Umpamanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak baca Quran di awal, ini order kan ya, baca Quran dulu. Pas kemudian pas ke juz 11, kita berhenti di situ kan. Pas akhir juz 10, bapak ibu berhenti di situ. Subhanallahul azim. Besoknya mau mulai lagi. Itu kan mulai di pertengahan surat At-Taubah yang ada di Luna. Itu bagaimana? Apakah kita baca basmalah, a'udzu langsung basmalah dulu yang ada di Luna atau mau salah basmalah? Nah, kalau kita ingin dapatin sunnah, ikuti pendapat dari Imam Romli, tetap baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Jelas ya? Nah, tadi di ayat yang 111 surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqala ta'ala, Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Membeli apa? Jiwa-jiwa mereka, nyawa mereka. Wa amwalahum dan harta mereka. Dibeli dengan apa tukarannya? Bi anna lahumul jannah. Allah beli bahwasanya mereka akan diberikan surga. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya bahwa ketika kita mengorbankan nyawa kita di jalan Allah atau mengorbankan harta kita di jalan Allah, maka jangan ragu di anna lahumul jannah, bahwa apa yang kita korbankan dan tuangkan nyawa maupun harta kita akan Allah ganti. Apa gantinya? Dengan surga. Alhamdulillah. Makanya nggak usah ragu, nggak usah takut. Kalau urusannya fisabilillah di jalan Allah, membela kebenaran dalam kebaikan, contohnya apa? Contoh yang kita keluarkan untuk membantu rakyat di Palestina, nggak usah ragu, itu
Surga itu kayak apa sih? Malah ainul ra'at, nikmatnya surga, kesenangan surga, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Hesek kami jadikan nikmat surga, Pak. Karena tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang oleh hati. Nikmat surga itu. Halo. Halo. Jadi ibu bapak, kalau kita sudah bicara tentang fisabilillah di jalan Allah, mau yang kita keluarkan harta bahkan nyawa sekalipun, jangan ragu bi'anna lahumul jannah, kata Allah. Buat mereka yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah, yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti, Allah akan beli dengan apa? Dengan surga. Berapa sih kita ngeluarin buat sumbangan ini? Buat sumbangan Palestina berapa? Paling kita jual 5.000 kan? Paling 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kira-kira 100.000 kecil atau besar? Kecil. Hebat nih. 100.000 kecil atau besar? Kecil. Kecil kata beliau. Kecil lah tuh. Ini duitnya udah gede nih. Beli motor kena Udah juta. jutaan duitnya nih. Dia 100.000 kecil buat dia. Ini 100.000 bagi satu orang. Kadang-kadang di surat kita yang lain 100.000 itu nyawanya. Besar, Pak. Segitu-gitunya duitnya 100.000 itu. Jadi paling besar 100.000 itu. Betul. Nah kalau kita ini 100.000 itu kecil karena duitnya jutaan itu. Amin ya Rabbal. 100.000 kecil. Apalagi 50.000, 5.000, 2.000 kecil. 100.000 kecil dibanding dengan Banding kita surga. keluarin cuma 2.000 tapi di jalan Allah keluarinnya. Keluarin 5.000 tapi di jalan Allah. Balasannya surga. Ini kan luar biasa itu Bapak Ibu. Yang penting fisabilillah, dan dasarnya adalah minal mukminin. Pertama yang keluarinnya orang yang beriman, dan dikeluarinnya di jalan Allah. Artinya apa? Artinya kalau yang keluarinnya walaupun dalam hal yang baik umpamanya buat bantu masjid, tapi yang keluarinnya orang yang tidak beriman, nggak akan mau kasih surga. Jelas kan kira-kira? Kan ada orang yang baik ya, orang yang dermawan, bantu masjid, membantu orang yang tidak mampu, membangunkan rumah-rumah yang tidak layak, dibantu oleh dia. Tapi dia tidak beriman, dapat surga nggak kira-kira? Karena Allah bahasanya innallaha ashtara minal mu'minin, orang yang beriman yang keluarinnya. Kalau tidak beriman, seberapa banyak dia berinfak dan bersedekah, bahkan di jalan yang bagus sekalipun tetap tidak akan dapat surga balasannya. Tapi ibu-ibu dan kita semua yang insya Allah beriman, amin. Jangankan ratusan juta, hanya 2.000 sekalipun yang kita keluarkan di jalan Allah, karena kita punya keimanan, maka 2.000 juta akan Belum. surga Allah. Amin ya Rabbal. Lagi lomba. Ini nanti kambingnya 2.000 bisa saya sumbangin. Halo. Tapi nanti kita di kelas yang mana? Ya 2.000 namanya juga. Kelas mana kira-kira? Yang paling bawah dari kelasnya. Kalau yang 1.000 begini lagi, lebih tinggi lagi derajatnya kan, daripada yang dikeluarinnya. Jadi jangan ragu, apapun yang kita keluarkan, asal kita punya iman dan dikeluarkan di jalan Allah, maka yang kita keluarkan tersebut akan dibayar oleh Allah dengan surga. Ayat tersebut dilanjutkan, yuqatiluka fi sabilillah. Orang-orang yang mereka mengorbankan nyawanya berperang di jalan Allah. Dulu di zaman Nabi, perang di jalan Allah. Orang muslim, orang kafir yang memerangi orang kafir. Perang mereka berkumpul. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Di antara orang-orang beriman yang berperang, mereka bisa membunuh orang kafir. Hebat enggak? Hebat. Tapi ada juga wa yuqtalun, bukan membunuh, malah orang mukmin yang dibunuh. Bagaimana tuh? Mau bisa membunuh, bisa perang, ataupun dia bunuh sekalipun, tetap Allah akan membalasnya dengan surga. Wa'dan 'ala haqqin fil Taurat wal Injil wal Quran. Ini janji Allah, bukan cuma di Al-Quran, di Injil, di Taurat dicantumkan oleh Allah, bahwa orang yang menjual nyawanya, yang menjual hartanya di jalan Allah, maka Allah akan beri, dan harta pembeliannya adalah surga. Apakah kita terkagum dengan janji Allah? Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah. Jangan
yang hakiki itu adalah kemenangan yang membuahkan surga. Dan ternyata dalam ayat saya disebutkan ketika kita mampu mengeluarkan harta kita di jalan Allah atas dasar keimanan dan mampu mengorbankan nyawa kita di jalan Allah atas dasar keimanan, maka sesungguhnya Allah menjadikan akan membayar dengan surga dan inilah kemenangan yang agung dan yang maka orang-orang yang dia mampu dengan legowo hatinya atas iman mengeluarkan harta untuk bantu orang yang tidak mampu, bantu masjid, bantu majlis, bantu anak yatim, bantu Palestina, maka dia sesungguhnya mendapatkan kemenangan yang hakiki. Orang yang dia bahkan mengorbankan nyawanya kayak orang-orang Palestina demi mempertahankan agama dan kehormatan serta haknya, mereka pun sesungguhnya telah mendapatkan kemenangan hakiki karena di akhirat akan dapetin surga. Alhamdulillah. Tapi tentu tadi bahwa kemenangan yang hakiki ini prosesnya harus dituntut oleh tuntunan dan petunjuk Al-Quran. Iyalah, kita sedekah nih. Kan kita harus tahu tuntunan Al-Quran tentang sedekah bagaimana biar nanti berbuat kemenangan. Karena ada tuh orang yang anak-anak yang belum disunat, tuntunan Al-Quran sedekahnya anak-anak yang belum disunat. Disunat siapa yang belum disunat? tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Karena apa sudah rukun? Itu disunat. Yang selama ini mesti halal.